Halo, selamat datang di Bandung, selamat datang di Pot Branding House. Kalau ngomongin sejarahnya kenapa Pot terbangun, sebenarnya dulu tuh makanya kenapa kita scope-nya branding ya. Karena berdasarnya kita pengen kerja bareng-bareng sama teman-teman terdekat dulu yang roles-nya, disiplinnya beda-beda. Jadi awalnya Pot tuh disiplinnya emang banyak banget, dari mulai grafis ya ke multimedia, interior dan lain-lain. Terus jelang berapa tahun ternyata tidak works karena terlalu banyak yang diinginkan. Jadi akhirnya mengerucut karena memang yang dicari at the end ya kekuatan desain grafis, konseptual, strategi, tapi dilengkapin sama bentukan research gitu, sama communication. Nah, setelah bertahun-tahun emang transformasinya cukup banyak, berkali-kali gitu. Asalnya interiornya ada di dalam Pot, terus akhirnya harus berpisah karena ya interiornya juga dia scope-nya di branding, nggak susah buat jualan kali ya, susah buat nyari positioningnya sendiri, akhirnya dipisah. Terus dulu juga ada multimedia, akhirnya dipisah. Jadi pada akhirnya 2019 lah, jadi kita menentukan bahwa oh ya kita tuh brand design and communication consultancy. Perspektifnya sebenarnya jadi kayak ngelihat intention dulu sih. Pertama karena kan intensi dari si pemilik atau owner yang membuka bisnis kan juga beda-beda tuh. Makanya penting di foto ada ruang untuk research gitu, interview, stakeholder interview lah. Dan dari situ jadinya pasti punya spesifik karakter untuk brand tertentu yang akhirnya itu juga kevisualisasiin dengan tepat gitu. Jadinya seperti itu sih. Yang harus kita lihat tuh sebenarnya adalah perspektif brand hari ini tuh udah beda dari zaman dulu gitu. Dimana kita lihat sekarang urgensi kita menciptakan brand yang ngerti sepenuhnya tentang dirinya sendiri tuh udah jadi urgensi gitu. Karena kita ngelihat brand tuh adalah suatu powerful medium yang bisa nyampein visi ownernya atau dari manusia itu sendiri gitu. Jadi apa yang kita lihat dari fenomena itu kita coba respon karena semakin banyak brand hari ini gitu ya, kelihatannya mudah banget gitu bikin brand hari ini, tapi yang holistik dan tahu bener-bener intention brandnya tuh apa, nah itu bisa dibilang sangat sedikit ya secara kualitas gitu. Jadi kita di sini hadir untuk bisa ngebantu teman-teman kita yang pemilik brand gitu untuk ngaktualisasiin dirinya. Tapi yang kemudian juga yang dialami oleh industri secara makro, aku rasa dulu kan kesifatannya tuh tanding komoditas ya gitu. Maksudnya kompetisinya tuh di komoditas. Kemudian ke spatial experience gitu, atau pengalaman-pengalaman baik itu offline maupun online, tapi ada pengalaman yang mulai merujuk pada desain gitu, baik itu interior maupun UI UX, let's say kayak gitu. Lalu yang terakhir akhirnya dibutuhkan branding ini sendiri buat bisa menjadi diferensiasi atau distintif ya akhirnya. Karena yang bikin aku rasa si bisnis dan brand itu cukup memiliki umur yang panjang karena menjawab challenge-challenge atau demand dari si market itu. Nah, permasalahannya adalah saat menjawabnya tidak punya landasan, akhirnya kita menjadi manuvernya tuh trend based gitu. Dan akhirnya tuh get lost in the journey gitu konteksnya, karena akhirnya kita jadi seakan-akan tidak memiliki identitas gitu ya kan. Nah ini yang akhirnya aku rasa jadi cukup penting untuk brand owner sendiri bisa sadar, berkesadaran gitu, dan mengutilisasi guideline dan spirit ya dari si brand itu. Terus bilang juga tentang si human brand model itu sebenarnya jadinya kita punya
3 phase sih. 3 phase itu adalah understanding, synthesizing, sama articulating. Nah, di setiap phase itu sebenarnya di understanding tentang phase tentang penggalian, entah itu dari cultural research, visual research, industry research, audience, terus juga akhirnya termasuk si stakeholder interview itu. Terus di synthesizing phase itu sebenarnya kita mencoba untuk nge-create brand identity konsepnya gitu. Nah, di sini tuh proses human brand model baru dipakai gitu. Gimana akhirnya kita nemuin karakternya, purpose-nya, terus juga proposition-nya, sampai ke build jadinya ke story, brand story-nya. Nah, di fase articulating itu dimana akhirnya kita ngebagi dua bentukan komunikasinya. Pertama visual identity, juga verbal identity. Kita menyebutnya brand sense sama brand voice gitu. Yang itu yang akhirnya diturunin jadi FA final productnya gitu. Jadi cukup kompleks karena kita ngomonginnya dua konteksnya sih, strategi sama desain gitu. Ya. Di mana semua itu bisa ngeblend ngasilin desain yang enggak cuman aesthetically pleasing tapi tepat guna gitu. Sebenarnya analoginya kayak main game, strategi sama researcher tuh yang akhirnya ngebuka map sama kayak kita tahu jalurnya seperti apa. Nah, tim kreatif tuh akhirnya kita tahu nih jalurnya yang mau kita tuju tuh ke arah sini. Udah mengkerucut, sebenarnya ruangan ekspresi jadi dibikin lebar lagi gitu. Kayak kita ngebuka ruangan yang kalau kita sebutnya kayak ruang gelap lah. Kayak gimana akhirnya nemuin ekspresi yang baru, rasa yang baru, mencerminkan si brandnya itu gitu. Setelah kita tahu kayak intensinya dan si esensinya tuh sebenarnya tentang ini gitu. Jadi kita di Pot Branding House ini melihat klien tuh sebagai partner. Jadi setiap prosesnya kita pasti side by side dan selalu ada validasi gitu. Apakah ini benar, apakah ini faktual gitu, apakah ini benar, udah right on track. Jadi itu hal yang memastikan si desainnya tuh pada akhirnya tepat guna tadi gitu. Di sepanjang perjalanan secara company itu kita nggak cuman Pot aja di dalam sini, tapi ada saudara-saudara yang dalam satu atap. Tadi ada Studio Wangun sebagai interior arsitektur, Mahardika Furniture and Object, Tabo kontraktor. Jadi kita tuh sering ketemu sama satu klien yang memang pada akhirnya ngebutuhin ruang-ruang tadi, disiplin-disiplin tadi. Kayak contohnya ekspor, saat brandingannya udah beres, dia kan ID-nya ada ngomongin tentang aktivasi community segala macam. Nah, di mana ya gitu. Nah, akhirnya karena dia juga mau bikin flagship, ada kesempatan akhirnya sama Wangun yang kita selalu rekomendasiin tuh bukan tentang ini tuh saudara kita dalam satu atap, tapi karena kita bisa ngejaga sense-nya, kita bisa ngejaga idenya, karena at the end creative director-nya let's say sama. Jadi di konteks saat Wangun ketemu satu klien misalnya bar atau cafe, ternyata kita mau ngedesain interiornya tuh nggak punya landasan brandingnya. Ini kayaknya harus ketemu Pot dulu deh. Nah, akhirnya ngajak lagi gitu. Jadi business wise tuh bisa adaptasi dan berkembang, karena pasti at the end ngejawabnya pasti butuh multidisciplinary atau ya interdisciplinary gitu. Ya disitulah sebenarnya juggling satu dinamika bisnis baru gitu. Satu konteks yang perlu ditambahkan, masing-masing juga bergerak secara mandiri. Makanya kenapa bahasanya merekomendasikan tapi tidak memaksakan gitu gitu kan. Karena memang jadi kesempatan buat bertumbuh juga sih bagi entitas satu sama lain gitu akhirnya. Dan pitching masing-masing ya secara mandiri juga gitu konteksnya, karena itu hal-hal yang aku rasa udah lumrah di industri gitu. Tapi ya ada kebahagiaan tersendiri sih kalau meromantisasi sedikit ya saat memang semuanya bisa ketemu gitu di satu project gitu. Ya setelah 9 tahun ngejalanin ini di Bandung ya terutama di Bandung tuh mungkin ya kalau mungkin bukan membandingkan, tapi apa yang kita alamin di Bandung sendiri sebenarnya kan industrinya tuh bukan industri besar kayak di Jakarta ya. Tapi cukup banyak sebenarnya
ketemu brand owner yang hidden gem gitu. Kalau ngomongin aktivasi brandnya tuh nggak spektakuler dan semasif kayak di Jakarta, tapi banyak tuh di Bandung juga yang bisnisnya udah ngekspor keluar atau sebenarnya kapasitas produksinya besar. Nah kita tuh bersyukurnya ketemu tuh sama brand owner yang kayak gitu. Kadang bisa jadi mereka tuh dilihat sebelah mata juga ya, karena bukan brand yang mungkin karena di Bandung juga banyak lifestyle gitu ya. Dia bukan brand yang keren gitu, tapi sebenarnya punya kualitas yang baik banget, dan cara kita ngerespon itu kayaknya yang dia bisa tumbuh dan transformasi. Nah, karena kita punya sensitivitas sama industri ya, jadi mungkin kita bisa ngebukain hazanah eksplorasi brandnya tuh lebih jauh lagi. Nah, di Bandung tuh banyak tuh hidden gem yang kayak gitu sebenarnya. Kita ngelihat si kuncinya tuh ada di ownernya gitu. Dia yang penuh punya kendali atas kontrol si brandnya. Jadi once kita udah dapetin kita ngebuka creative confidence-nya tuh owner gitu ya. Nah dia tuh jadi semakin pede ngebawa brandnya gitu. Dia bakal lebih lancar ngebawain visinya gitu ya, misinya dia terjalankan gitu, sehingga ntar impactnya sendiri bakal kerasa sama audiensnya gitu sih. Jadi apa ya, one shot lah gitu. Bismillah headshot. Branding mantap cuman di Spot. Spot branding house.